Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansat, NIM 22033, jurusan Pre-1 semester 6, mata kuliah tugas akhir, dosen pengampu Abdul Hamid Eskom MM. Ini ada tugas yaitu mereview dua jurnal nasional dan internasional. Yang pertama, review jurnal nasional yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dalam penunjang pelayanan rekam medis Puskesmas. Penulis SLN Mastika Gabriela Marwafe dan Hari Akti. Tahun terbit 28 Januari 2020. Topik permasalahan yang diangkat yaitu Puskesmas adalah pilar primer penyelenggaraan kesehatan di Indonesia serta menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan. Dalam singkatannya itu KP tahap pertama, membahas tentang SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, untuk menunjang pelaksanaan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di Puskesmas. SIMPUS adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas, yaitu dalam mencapai sasaran kegiatannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019. Sistem informasi manajemen Puskesmas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan memberikan pelayanan melalui pemanfaatan secara optimal. Teori yang diangkat yaitu penggunaan SIMPUS untuk pengumpulan data dilakukan secara komputerisasi. Data yang dikumpulkan diinput pada aplikasi, kemudian diolah hingga menghasilkan output berupa informasi. Penggunaan SIMPUS belum sepenuhnya efektif karena informasi yang dihasilkan belum relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Faktor penghambat dalam penerapan SIMPUS yaitu perilaku petugas SDM, fasilitas umum, dan sistem perangkat lunak. Next, kekurangan dan kelebihan. Kekurangan itu SIMPUS kurang efektif karena kurangnya keterampilan sumber daya manusia tentang teknologi SIMPUS. Yang kedua, proses pengolahan data di mana Puskesmas kesulitan mengakses data sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat laporan. Belum efektif karena tidak akurat output data serta kerap kali tidak sama dengan keadaan di lapangan, dan SIMPUS tidak dapat berjalan apabila tidak dijalankan oleh pegawai. Salah satu faktor penghambat yang sering terjadi di Puskesmas adalah sistem dari perangkat lunak yang digunakan. Kelebihan dari Mas ini dapat mempercepat penginputan dan memaksimalkan waktu. Next, kesimpulan. Penerapan SIMPUS belum berjalan optimal. Disarankan kepada pihak Puskesmas mengupayakan pelatihan tentang SIMPUS serta mengupayakan fungsi manajemen bagi kepala Puskesmas berupa fungsi pengawasan kepada petugas untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengumpulkan sebuah data kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap SIMPUS dari Puskesmas. Next, yaitu review jurnal 2 dari internasional yang berjudul Implementation of RESTful API Web Service Architecture and Takeaway Application Development. Penulis 1 yaitu Imam Ahmad, penulis 2 M.E. Suwarni, penulis 3 Rahmat Indah Burman, penulis 4 Asmawati, penulis 5 Farli Rossi, penulis 6 Yesi Yusman. Tahun terbit jurnal yaitu tahun 2021. Next, topik permasalahan yang diangkat dari jurnal ini yaitu COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya pada sektor perdagangan yang salah satunya dialami oleh usaha kecil menengah. Saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dihebohkan oleh virus yang menular berasal dari provinsi Wuhan, China. Virus ini dinilai sangat berbahaya karena penurunannya yang begitu cepat. Kemudian WHO menetapkan dan menamakan virus tersebut sebagai Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi COVID-19. Virus COVID-19 telah menyebabkan jutaan kematian di seluruh dunia sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi setiap manusia untuk berinteraksi jarak dengan dekat. Indonesia telah mengambil
langkah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya dengan melawan protokol kesehatan, antara lain mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas atau dibawa pergi untuk mengurangi keramaian. Hal ini membuat peluang bagi jasa pengiriman atau pengantaran. Namun, di desa Hanura belum ada ojek online atau kiriman sektor rintisan yang menjangkau daerah tersebut. Next, teori yang diangkat ini adalah berasal dari Hanura Take Away (HW) atau KM yang bergerak di bidang pengiriman barang dan makanan. Untuk memudahkan transaksi barang dan jasa pesan antar makanan, perlunya dikembangkan sebuah aplikasi yang mempermudah proses transaksi. Eh, Menerapkan layanan web plus OAPI tentunya akan memudahkan pengembangan aplikasi perangkat lunak di luar sistem atau dengan bahasa platform pemrograman yang berbeda. Penelitian ini akan mengembangkan arsitektur layanan web menggunakan RESTful API dalam aplikasi Takeaway untuk mengumpulkan URI beberapa parameter digunakan, termasuk penyaringan, penyortiran, pemilihan, dan paginasi. Aplikasi Takeaway terdiri dari situs web sebagai backend dan basis Android sebagai frontend. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari aplikasi ini adalah beberapa wilayah yang tidak terjamah dari sistem jaringan. Kelebihan mengurangi kerumunan pada saat COVID-19. Penggunaan aplikasi dalam membantu pekerjaan manusia dinilai dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi energi, waktu, dan biaya tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang dilakukan. REST API memungkinkan berbagai sistem untuk berkomunikasi dan mengirim atau menerima data dengan cara yang sangat sederhana. Bisnis yang dijalankan menggunakan aplikasi dapat meningkatkan jangkauan pemasaran untuk mendapatkan pelanggan baru. Dan kesimpulan dari review ini yaitu RESTful API dapat memberikan kemudahan dalam menggabungkan fungsi untuk mengembangkan program aplikasi tanpa bergantung pada sistem operasi, bahasa pemrograman, atau database dengan format standar yaitu XML dan JSON. Dalam penelitian ini, analisis dan dibandingkan penggunaan Simple Object Access Protocol (SOAP) dan REST. Dari data pengujian yang untuk layanan web berdasarkan SOAP dan REST API, terlihat bahwa REST memiliki kinerja yang lebih baik daripada SOAP untuk bisa permintaan dan respon untuk layanan dari web. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.